Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan meresum kembali dari pertemuan 2-5. Dan untuk materi kali ini yang saya akan bahas yaitu tentang Ma'rifatur Rasul. Apa sih yang disebut dengan Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasul? Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih dan yang diutus oleh Allah dengan risalah kepada manusia. Definisi Rasul ini menggambarkan kepada kita bagaimana manusia sebagai Rasul yang terbaik di antara manusia lainnya. Sehingga apa yang dibawa, dibincangkan dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Rasul sebagai pembawa risalah yang Allah berikan kepadanya. Dan juga Rasul sebagai contoh dan teladan bagi aplikasi Islam di dalam kehidupan seharian. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia kepada Rasul atau yang disebut dengan hajatul insan ila Rasul. Dalam fitrahnya manusia itu mengakui adanya sang pencipta, bahkan membuktikannya adalah wahyu. Maka bentuk rasa syukur yaitu dengan cara menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya fitrah yang mendorong manusia hidup secara teratur, mereka hidup berkelompok-kelompok, mereka menunjuk satu orang sebagai pemimpin, dan juga mereka menaati peraturan yang telah disepakati oleh pemimpin. Disinilah adanya rasa bahwa manusia sangat butuh kepada Rasulullah, dan di mana Rasul akan memberi tuntunan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keharusan seorang hamba yang konsekuensinya harus taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya dengan diiringi sikap untuk mengikuti jejak dan perilakunya, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai sifat-sifat, diantaranya kemanusiaan seutuhnya atau yang disebut dengan al-basyariyatul kamilah. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu terpelihara dari kesalahan dan dosa atau yang disebut dengan al-ismah. Sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW mungkin pernah salah atau keliru, namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut dengan sifat ismah atau dijaga, dilindungi, dan dicegah. Yang ketiga yaitu jujur atau yang disebut dengan as-sidqu. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih apabila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu cerdas atau yang disebut dengan al-fatonah. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Rasulullah SAW dibekali oleh Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima yaitu terpercaya atau yang disebut dengan al-amanah. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad telah dipercaya masyarakat
sehingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjuluknya sebagai Al-Amin. Kepada umatnya, Muhammad SAW mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Yang keenam yaitu menyampaikan atau yang disebut dengan at-tabligh. Dalam menyampaikan perintah Allah itu beliau tidak takut kepada siapapun, karena Allah sudah melindungi darinya kejahatan manusia. Dalam kesempatan Haji Waba, beliau menyampaikan hal-hal penting dan berkali-kali menanyakan kepada mereka yang hadir, sudahkah aku sampaikan? Dan setiap kali itu pula mereka menjawab benar. Lantas beliau SAW mempersaksikan kepada Allah. Dan yang ketujuh yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran, atau yang disebut dengan al-itijamul kamilu. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak sedikit pun menghadapi tipu daya musyrik Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Dan yang terakhir yaitu kedudukan Rasul atau yang disebut dengan makanatul Rasul. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Ketika menghadap pengemis, pimpinannya, dan Rasulullah. Bagi seorang muslim, Rasulullah menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya, yaitu sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Beliau juga seorang manusia yang sama seperti manusia lainnya. Beliau makan, minum, mandi, mengantuk, dan berkeluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul seperti kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.